teman-teman semua, apa kabar? Semoga tetap sehat ya. Kami dari kelompok 4 akan memperkenalkan diri. Pertama, ada Bang Khairuddin Syarif. Kedua, ada Bang Richard Edward Nenggolan. Yang ketiga, saya sendiri Melda Silalahi. Yang keempat, Fadila Ramadian Ningrum. Kelima, Wahyu Nainggolan. Keenam, Den Yudhistia Ramadana. Dan terakhir, Devianti Agustina Nababan. Padang pengembalaan adalah suatu daerah padang di mana tumbuh tanaman makanan ternak yang tersedia bagi ternak yang dapat merenggutnya menurut kebutuhannya dalam waktu singkat. Rekso Hadiprojo, 1994. Pertumbuhan hijauan pakan ternak di padang pengembalaan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti iklim, cuaca, jenis tanah, dan ketinggian tempat. Indonesia yang beriklim tropis yang memiliki dua musim yaitu musim hujan dan kemarau tentu berbeda pengelolaannya. Pada musim hujan, rumput tumbuh dengan baik, sedangkan pada musim kemarau perlu dilakukan penyiraman. Nah, padang pengembalaan di Indonesia secara umum belum memiliki manajemen yang baik, karena padang pengembalaan yang digunakan masih bersifat alami. Negara-negara yang maju peternakannya sudah menerapkan tata laksana pengembalaan yang baik, seperti di Australia, Selandia Baru, Amerika, dan negara-negara di Eropa. Penerapan tata laksana pengembalaan yang baik bisa menurunkan biaya pakan sehingga berakibat pada harga ternak yang murah dan akhirnya berdampak kepada penurunan harga. Nah, hal inilah yang mengakibatkan harga ternak dan daging jauh lebih rendah di negara yang melaksanakan tata laksana padang pengembalaan yang baik seperti Australia dibandingkan di Indonesia. Nah, tata laksana pengembalaan yang baik ini sangat penting loh teman-teman untuk memperbaiki kualitas dan kuantitas padang pengembalaan. Untuk itu diperlukan adanya perhitungan dan strategi untuk mengelola suatu padang pengembalaan. Pengembalaan ternak tergantung jenis pengembalaan yang diinginkan juga loh teman-teman. Apakah pengembalaan itu merupakan pengembalaan alami atau pengembalaan yang menanam HPT-nya sendiri. Jika padang pengembalaan yang HPT-nya ditanam, maka perlu menentukan spesies hijauan yang akan ditanam. Padang pengembalaan juga memerlukan pemupukan selain dari kotoran ternak untuk meningkatkan jumlah unsur hara tanah agar tanaman yang ditanam tumbuh dengan maksimal. Salah satu abang angkatan 2017 dari kelompok 4 sedang melakukan PKL di Hinai Batu Malenggang. Nah, abang itu mengirim video tentang padang pengembalaan yang ada di sekitar kandang tersebut. Nah, jadi teman-teman, walaupun kita nggak bisa melihat secara langsung, tapi kita bisa tahu kan bagaimana bentuk padang pengembalaan tersebut. Ini adalah rumput yang diambil dari padang pengembalaan tadi loh teman-teman. Nah, sebelum melakukan penanaman hijauan, perlu dilakukan terlebih dahulu pemeriksaan tanah yang akan digunakan. Pemeriksaan tanah dimaksudkan agar mengetahui pH tanah, sehingga bisa diketahui unsur apa yang harus ditambahkan agar tanaman yang ditanam tumbuh dengan baik. Sebelum menanam hijauan, lahan terlebih dahulu dibersihkan dari tanaman yang dianggap mengganggu, membuang tunggul-tunggul kayu dan batu-batuan yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman. Penanaman bisa berupa poles, stolon, maupun biji-bijian. 3 contoh rumput yang bisa ditanam. Pertama, Brachyria brizantha. Kedua, Brachyria dicambens. Dan yang ketiga ada Brachyria humidicola. 3 contoh legum yang bisa ditanam: Centrosei mapubesiensis, Arachis pintoi, Stylosanthe guianensis. Penanaman hijauan pakan ternak harus mempertimbangkan jenis ternak yang akan digembalakan loh teman-teman, karena setiap jenis ternak bisa berbeda kebutuhan pakan dan tingkah laku merumputnya. Misalnya, ternak domba lebih cocok merumput pada hijauan yang pendek, sedangkan sapi membutuhkan hijauan dengan jumlah banyak dengan rumput yang agak tinggi. Oleh karena itu, penanaman rumput pengembalaan disesuaikan dengan ternak yang akan dipelihara. Sebelum menggembalakan ternak, harus dipastikan hijauan yang ditanam sudah tumbuh sempurna dan sudah layak digembalakan. Nah, daya tampung padang pengembalaan harus diukur terlebih dahulu ya.
Protection grazing adalah padang penggembalaan yang dibatasi oleh pagar yang membentuk petakan sehingga ternak bisa dibatasi area merumputnya. Penggembalaan dilakukan berputar dari satu petak ke petak lain dan kembali ke petak awal, begitu seterusnya. Strap grazing. Sistem penggembalaan berjalur yang dilakukan bergilir dengan menggunakan pagar listrik yang dapat dipindah melintasi petak pada padang penggembalaan. Mob grazing. Penggembalaan ternak dalam jumlah yang besar yang diizinkan seluruh rumput dimakan. Hal ini sering dilakukan untuk membersihkan padang penggembalaan dari tanaman yang sudah tua. Mixed grazing. Lebih dari satu spesies ternak digembalakan bersama. Forward grazing. Dua kawanan ternak digembalakan, yang pertama pada vegetasi rumput berkualitas tinggi, setelah itu diikuti kawanan yang kedua. Creep grazing. Penyesuaian terhadap perbedaan produksi ternak. Demikianlah hasil video padang penggembalaan dari kelompok 4. Kami berterima kasih atas perhatiannya dan memohon maaf untuk segala kekurangan. Sekali lagi terima kasih.